Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam sekejap saja, banyak orang telah berdiri dan akan melakukan pertempuran di langit. Energi Yuan di tubuh mereka pun keluar, yang pada saat ini membumbung tinggi, memenuhi seluruh langit area ini. Dan suasananya benar-benar menjadi cukup tegang. Area di tempat ini yang awalnya berisik, dengan cepat berubah menjadi sangat sunyi. Dan anggota dari banyak faksi, tatapan mata mereka kini telah melihat ke arah langit dengan penuh kehati-hatian. Jelas mereka khawatir jika mereka pada akhirnya akan terlibat dalam pertempuran antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Di sisi lain, ekspresi di wajah dari Yuan Chang kini sudah terlihat cukup suram. Dia pun menatap tajam ke arah Chen Gui yang telah menghalangi dirinya sambil berkata, "Chen Gui, apakah kamu benar-benar berniat untuk mengganggu dendam antara gerbang Yuanku dengan sekte Dao?" Mendengar perkataan itu, Chen Gui hanya tersenyum tipis. Lalu dia menjawab perkataan dari Yuan Chang, "Aku diberi tugas untuk hal ini." Sementara Ling Zhen dengan cepat dia sudah menyimpan kipas yang ada di tangannya. Tatapan matanya kiri melihat tajam ke arah Lindong yang telah mencengkeram leher dari Lei Qian. Yang kemudian Ling Zhen pun berkata, "Lindong, gerbang Yuan kita akan menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan jika kamu benar-benar membunuh Lei Qian." Mendengar ucapan itu, Lindong hanya tersenyum. Lalu dia menatap dingin ke arah Ling Zhen dan kemudian berkata, "Bukankah hal itu sudah terjadi saat ini?" Sementara Yuan Chang, dia pun segera berkata, "Lindong, apakah kamu berencana untuk memulai perang dengan gerbang Yuan di tempat ini? Percayalah, akhir itu bukanlah sesuatu yang ingin kau lihat. Bahkan dengan kau memiliki bantuan dari Chen Gui, jangan paksa tanganku. Jika tidak, maka Chen Gui tidak akan bisa menghentikanku." Mendengar ucapan dari Yuan Chang itu, tatapan mata dari Lindong terlihat tajam ketika dia melihat ke arah Yuan Chang. Dan Lindong bisa merasakan beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada saat ini, sebuah kegelisahan tiba-tiba saja muncul di hati Lindong. Di sisi lain, Chen Gui tertawa dengan samar. Aura dingin di wajahnya pada saat ini mulai menyebar, yang kemudian Chen Gui mengatakan, "Oh, kalau begitu, aku sekarang benar-benar ingin mencobanya." Mendengar ucapan dari Chen Gui, tatapan mata dari Yuan Chang menjadi semakin gelap. Yang kemudian dia berkata, "Baiklah kalau begitu." Sementara Ling Zhen dan juga yang lainnya kini telah mencodongkan tubuh mereka ke depan ketika merasakan sebuah permusuhan dalam nada suara milik Yuan Chang. Dan pada saat ini, fluktuasi energi Yuan yang luar biasa benar-benar telah menyebar seperti gelombang Sumarni. Dalam menghadapi hal ini, wajah dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao yang berada di belakang Lindong, mereka terlihat cukup tegang. Dan pada akhirnya, beng-beng, suara gemuruh tiba-tiba saja terpancar dari ruang kuno langit yang terbakar. Tatapan semua orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut, kemudian melihat ke arah ruang kuno langit yang terbakar. Pada saat ini mereka telah menemukan bahwa di dekat ruang itu sebenarnya sudah mulai terdistorsi, dan banyak aula kuno yang luar biasa tampak samar-samar di dalam ruang kuno. Bahkan aura kuno sebenarnya juga telah merembes dan memenuhi seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian banyak seruan gembira ketika melihat fenomena ini. Sebenarnya itu adalah suara dari dalam ruang kuno langit yang terbakar. Tatapan mata dari banyak orang kini menjadi berapi-api dan dipenuhi dengan keserakahan. Karena tujuan banyak orang ke tempat ini bukanlah untuk menonton pertarungan antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Tujuan asli mereka adalah untuk ruang kuno langit yang terbakar ini.
Di sisi lain, mata dari Lindong pada saat ini juga telah menyipit ketika melihat ke arah ruang kuno yang pada saat ini mulai terdistorsi. Yang kemudian Lindong pun berkata, ternyata ruang kuno akan segera muncul ya. Meskipun ruang kuno itu sudah terlihat, tapi hal itu belum menunjukkan tanda-tanda untuk dibuka sepenuhnya, karena sepertinya ada sesuatu kunci yang menghilang dari sana. Dan setiap tatapan mata dari orang yang ada di tempat ini tidak lama kemudian melihat ke arah Yuan Chang, karena alasan mereka semua datang adalah karena mereka telah memperoleh berita bahwa gerbang Yuan akan bisa membuka ruang kuno langit yang terbakar kali ini. Dan mengingat situasi saat ini, tampaknya gerbang Yuan kemungkinan memang benar-benar bisa membukanya. Dan Yuan Chang sekarang juga jelas bisa merasakan banyak tatapan mata terfokus ke arahnya. Segera setelah itu, mata dari Yuan Chang pun berkedip. Dia lalu berbicara acuh tidak acuh kepada Lindong. Lindong, tujuan kita semua ada di tempat ini adalah karena ruang kuno langit yang terbakar. Jika kamu melepaskan Lei Qian, maka gerbang Yuan kita akan bisa membuka ruang kuno itu dan membuat semua orang bisa berbagi harta yang ada di dalamnya. Tapi jika kamu terus keras kepala, kemungkinan tidak ada yang bisa membuka ruang kuno hari ini. Pada saat itu, kamu akan membuat semua orang marah, dan aku percaya kamu tidak akan pernah bisa menanggung beban seperti ini. Kata-kata dari Yuan Chang itu sengaja dia ucapkan dengan cukup keras, dan hal itu bisa terdengar oleh semua orang. Di sisi lain, ekspresi dari Ying Xiaozhou pun segera berubah, yang kemudian dia berkata, Yuan Chang itu benar-benar licik, karena taktik yang dia gunakan pada saat ini sebenarnya harus memaksa Sekte Dao untuk melepaskan Lei Qian. Dan ekspresi dari Wang Yan serta yang lainnya kini juga berubah menjadi cukup muram. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa banyak tatapan mata telah melihat ke arah mereka ketika Yuan Chang selesai mengucapkan kata-kata itu, yang sebenarnya pada saat ini semua orang menginginkan Lei Qian untuk segera dilepaskan supaya gerbang Yuan bisa segera membuka ruang kuno langit yang terbakar. Wang Yan yang ada di belakang Lindong tiba-tiba saja dia pun bertanya, Lindong, apa yang harus kita lakukan saat ini? Mendengar pertanyaan dari Wang Yan, Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Tatapan matanya kemudian melihat ke arah Yuan Chang. Dan setelah itu, Lindong melirik ke arah Lei Qian yang wajahnya sudah menjadi merah dan lehernya pada saat ini masih dicekik oleh Lindong. Sesaat kemudian, Lindong pun tertawa samar, lalu dia mengatakan, haha, karena saudara Yuan Chang sangat murah hati, secara alami, aku akan memberimu wajah. Tenang saja, pertarungan kita sebelumnya hanyalah sparring biasa dan aku tidak punya niatan untuk mengambil nyawa siapapun. Mendengar ucapan dari Lindong, wajah dari para murid gerbang Yuan pada saat ini mulai berkedut, karena sebelumnya mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang benar-benar melonjak dari seorang Lindong. Dan pada saat ini, apa yang dikatakan oleh Lindong benar-benar bertolak belakang dengan aura yang dia pancarkan sebelumnya. Mendengar ucapan dari Lindong, senyum pun pada saat ini muncul di wajah Yuan Chang. Namun sebenarnya di dalam hati Yuan Chang benar-benar marah, dan dia pun kali ini mengatakan, saudara Lindong benar-benar seorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Karena masalah ini sudah selesai, tolong lepaskan Lei Qian dan anggap saja dirimu menang dalam pertarungan ini. Ketika mengucapkan kata-kata itu, sebenarnya Yuan Chang menekan kemarahan di dalam hatinya. Jika mengingat status dari Yuan Chang, hampir tidak ada orang generasi muda di wilayah Swan Timur yang bisa dianggap serius oleh seorang Yuan Chang. Tapi di hadapan Lindong pada saat ini, Yuan Chang sebenarnya harus merendahkan dirinya. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya. Semua orang pada saat ini telah terdiam
ketika melihat adegan ini dari sudut pandang tertentu. Sebenarnya kedua belah pihak telah benar-benar memiliki kesabaran yang cukup tinggi. Mereka sadar bahwa harimau tua yang memamerkan taringnya tidak akan menakutkan. Dan salah satu yang paling menakutkan adalah ular berbisa yang diam-diam menyergap dan menunggu untuk memberikan pukulan yang fatal. Lindong dan juga Yuan Chang termasuk dalam kategori ini. Tatapan mata dari Lindong sekali lagi melirik ke arah Lei Qian. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Lei Qian, dirimu benar-benar malang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun dengan santai melemparkan Lei Qian ke arah samping. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa sebenarnya Lindong secara diam-diam telah memasukkan sebuah cahaya hitam ke dalam tubuh Lei Qian. Ketika tangan dari Lindong mencengkram tenggorokan dari Lei Qian saat itu, Lei Qian yang telah dilemparkan ke samping oleh Lindong pada saat ini segera diselamatkan oleh beberapa murid dari gerbang Yuan. Setelah itu, tatapan mata yang ganas telah muncul dari Lei Qian ketika melihat ke arah Lindong. Dan kemudian Lei Qian pun berkata, "Lindong, begitu nanti kamu bisa mendarat di tanganku, maka aku akan membuat hal yang sedemikian rupa sehingga kamu akan memohon kematian." Mendengar ucapan dari Lei Qian, Lindong pun hanya tersenyum dengan tipis, seolah-olah dia tidak menganggap kata-kata itu. Dan di sisi lain, Yuan Chang pada saat ini kembali tersenyum ke arah Lindong. Setelah Lindong melepaskan Lei Qian, Yuan Chang pun kini berkata, "Lindong, kita semua benar-benar telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya adalah orang yang paling sulit dihadapi dari sekte Dao kali ini." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Lindong tertawa. Kemudian dia mengatakan, "Kata-katamu terlalu baik." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, ekspresi gelap pada saat ini telah muncul di raut wajah dari Ling Zhen. Dan hanya Yuan Chang yang ekspresi di wajahnya terlihat tetap tenang. Yuan Chang pun masih menatap mata Lindong. Dia pun tersenyum tipis lalu berkata, "Lindong, kompetisi sekte besar kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. Percayalah padaku bahwa kamu akan membayar harga hari ini." Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena sebenarnya Lindong juga memikirkan hal yang sama terhadap Yuan Chang dan juga murid-murid dari gerbang Yuan. Setelah itu, sebuah senyuman muncul di wajah Lindong. Hal itu tanpa sadar membuat wajah dari Yuan Chang terlihat sangat jelek. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Yuan Chang, jika kamu sudah menyelesaikan omong kosongmu, segeralah buka ruang kuno." Ketika Ling Zhen mendengar kata-kata dari Lindong, wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia berkata dengan nada suara yang dingin, "Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan di depan gerbang Yuan kita hanya karena kamu telah berhasil mengalahkan Lei Qian kali ini?" Sementara rasa dingin yang juga menyeramkan kini telah melonjak di wajah acuh tidak acuh milik Yuan Chang. Namun segera setelah itu, sebenarnya kemarahan dari Yuan Chang telah ditekan dengan paksa. Kedua matanya pada saat ini berisi tatapan mata yang dingin saat dia melihat Lindong. Dan setelah itu, Yuan Chang pun melambaikan tangannya ke arah Ling Zhen. Dia mengajaknya berbalik untuk tidak melanjutkan permusuhan ini. Namun pada saat tubuh dari Yuan Chang berbalik, dia tiba-tiba saja berkata dengan niat membunuh yang sangat besar, "Lindong, pada akhirnya akan ada waktu untuk membayar semuanya atas kemenangan yang telah kamu peroleh melalui kata-kata saat ini. Semoga kamu bisa tertawa saat itu." Hal ini membuat semua orang tahu bahwa sebenarnya Lindong telah benar-benar membuat Yuan Chang marah besar. Sebelum pergi, Ling Zhen dan juga para murid dari gerbang Yuan lainnya kini telah melihat ke arah kelompok sekte Dao. Tatapan mata mereka berisi kejahatan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, mereka pada saat ini segera mengikuti Yuan Chang. Dan setelah murid-murid dari gerbang Yuan memutuskan untuk mundur, suasana permusuhan di tempat ini berangsur-angsur telah menghilang. Cukup banyak murid dari sekte Dao yang pada saat ini merasa lega, meskipun mereka masih merasakan sebuah kecemasan di dalam hati mereka. Tapi tatapan mata dari murid-murid sekte Dao memiliki sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan kali ini. Selama bertahun-tahun,
Sekte Dao bertarung melawan gerbang Yuan, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan. Dan hari ini, melihat kemenangan dari Lindong yang bisa mengalahkan salah satu dari 3 raja kecil, benar-benar membuat para murid dari Sekte Dao merasa sangat puas. Ying Huan juga diam-diam telah menghela nafas dengan lega ketika melihat para murid dari gerbang Yuan telah memutuskan untuk mundur. Dengan cepat, Ying Huan segera menyimpan sitar pinik surgawi yang ada di pelukannya. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Huan segera melirik ke arah Lindong yang wajahnya sudah pucat. Kekhawatiran kini telah muncul di dalam hati Huan. Setelah itu, dia bertanya, "Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun sedikit menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Aku saat ini benar-benar kelelahan, tapi hal itu tidak banyak menghalangiku karena pertarungan antara Lindong dan juga Lei Qian tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang santai bagi Lindong. Jika bukan karena Lindong telah menggunakan rotasi terbalik dari formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia tidak akan bisa mengalahkan serangan terakhir dari Lei Qian." Dan tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiao juga menarik nafas lega. Lalu dia berkata, "Pada saat ini kita telah dianggap benar-benar berselisih dengan gerbang Yuan. Pada awalnya, aku memiliki rencana untuk mencoba melewati kompetisi sekte besar ini dengan suasana yang cukup damai. Namun gerbang Yuan telah menyenggol kita sejak awal. Dan jika kita menyerah, hal itu pasti juga tidak akan ada gunanya." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia tidak bermaksud dengan sengaja membuat gerbang Yuan menjadi marah. Tapi karena tindakan mereka telah benar-benar keterlaluan, bahkan Lindong tidak akan menyerah untuk menghindari hal itu. Dan kemudian Lindong pada saat ini berbicara pada semua murid Sekte Dao. Semua orang harus berhati-hati ketika kita memasuki ruang kuno langit yang terbakar nanti, karena Lindong bisa merasakan sebuah jejak berbahaya ketika berada di dalam ruang kuno langit yang terbakar, karena sepertinya bagian dalamnya tidak setenang seperti harta karun kuno yang telah ditemui oleh Lindong di masa lalu. Lindong pun pada saat ini segera melirik ke arah Jintan. Lalu dia berkata pada Chen Gui, "Kakak Chen Gui, kali ini aku harus sekali lagi merepotkanmu untuk menjaga adikku." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas dia tidak senang bahwa Lindong memperlakukan dirinya seperti gadis yang lemah di masa lalu. Dan Jintan kini menjawab perkataan dari Lindong, "Kakak, aku yang sekarang tidak membutuhkanmu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu." Namun Lindong hanya mengabaikan protes dari adiknya. Di sisi lain, Chen Gui pun tersenyum, lalu dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Saudara Lindong, percayalah, guru telah dengan tegas memperingatkanku untuk tidak membiarkan kecelakaan sedikit pun terjadi pada Jintan ketika kami telah pergi." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum, dan sesaat kemudian Lindong segera mengangkat pandangannya. Pada saat ini, murid-murid dari gerbang Yuan sudah berkumpul di depan ruang yang terdistorsi dan jaraknya sangat jauh di depan mereka. Setelah itu, Yuan Chang pun memimpin murid-murid dari gerbang Yuan melangkah maju ke depan dengan tatapan mata panas yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika melihat adegan ini, Lindong sedikit mengerutkan alisnya lalu bergumam, "Mereka memang memiliki metode untuk bisa membuka ruang kuno ini." Di sisi lain, Yuan Chang telah mengepalkan tangannya, dan pada saat ini sebuah cahaya merah segera muncul dari dalam tangan Yuan Chang. Hal itu tampak seperti nyala api yang berkobar. Yuan Chang pun pada saat ini segera melemparkan gugusan api yang menyala di tangannya, dan setelah itu gugusan api segera melesat dan mengarah ke dalam ruang yang terdistorsi. Api yang telah membuat kontak dengan ruang yang terdistorsi pada saat ini nyala merahnya telah melingkar dan mulai berfluktuasi serta menyebar. Segera setelah itu, semua orang bisa menyaksikan bahwa ruang yang terdistorsi mulai perlahan pecah.
Dan pada saat ini, sebuah aura yang sangat kuno terpancar dari dalamnya. Tampaknya mereka telah dibawa kembali ke dalam tanah prasejarah. Tidak lama kemudian atmosfer di tempat ini benar-benar cukup panas. Dan tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya telah dipenuhi dengan sebuah keserakahan. Karena ruang kuno langit yang terbakar adalah tempat harta karun kuno yang sangat terkenal di wilayah iblis yang unik. Ada desas-desus bahwa tidak hanya ada banyak seni bela diri kuno yang kuat di dalamnya, tetapi juga ada harta alam dan cukup banyak benda berharga yang telah ditinggalkan dari zaman kuno. Di antara mereka bahkan ada harta karun Yuan murni, dan kabar-kabar ini menyebabkan banyak orang benar-benar bernafsu untuk memburu harta di dalamnya. Di masa lalu tidak ada satupun faksi yang bisa membuka ruang kuno langit yang terbakar ini. Oleh karena itu, banyak orang di masa lalu merasa tidak berdaya meskipun mereka mendambakannya. Namun sekarang, ruang kuno ini akan benar-benar terbuka. Keserakahan di dalam hati setiap orang menjadi seperti harimau yang telah melepaskan diri dari kandangnya. Keheningan yang ada di tempat ini hanya berlangsung sesaat sebelum suara angin yang kencang tiba-tiba muncul. Karena banyak sosok manusia di dekat ruang yang telah robek kini telah menyerbu dan memasuki ruang kuno langit yang terbakar yang telah terbuka. Tatapan mata dari Yuan Chang terlihat acuh tidak acuh ketika melihat sosok-sosok manusia ini telah menyerbu masuk dengan cepat. Dan Yuan Chang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong kali ini juga telah menajam. Dia pun melambaikan tangannya untuk segera menghentikan murid-murid dari sektor Dao sambil berkata, "Mari kita tunggu dulu." Dan tiba-tiba saja ketika banyak orang yang akan menerobos ke dalam ruang kuno langit yang terbakar itu, sebuah cahaya kini telah muncul dengan cara yang aneh. Dan banyak orang yang akan menerobos masuk itu, mereka pun berteriak dengan tangisan yang cukup menyedihkan. Hal itu membuat banyak orang yang mendengarnya ekspresi mereka segera berubah. Dan orang-orang yang sebelumnya menerobos masuk, pada akhirnya mereka saat ini telah berserakan. Seolah-olah tubuh mereka telah diubah menjadi abu. Adegan yang sangat mengerikan ini langsung memadamkan semua keserakahan di dalam hati banyak orang. Dan yang muncul hanyalah sebuah kengerian di dalam tatapan mata banyak orang kali ini. Karena tampaknya ruang kuno langit yang terbakar bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh semua orang. Para murid dari gerbang Yuan pada saat ini juga mulai mundur. Dan akhirnya hanya beberapa orang saja yang tersisa. Aura orang-orang yang tersisa ini semuanya cukup kuat karena mereka sebenarnya telah melangkah ke tahap nirwana ke-8. Dan dengan cepat mereka langsung terbang untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar di bawah pimpinan Yuan Chang. Kali ini tidak ada teriakan yang menyedihkan keluar dari dalam ruang itu. Jelas dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menahan panas yang berapi-api dari dalam ruang kuno langit yang terbakar. Ketika melihat adegan ini, Ying Xiaoxiao pun segera membuat keputusan dan dia berkata dengan nada suara yang cukup rendah, "Para murid yang telah berada di tahap 8 nirwana akan segera mengikuti kita untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar. Sementara sisanya harus menunggu secara diam di tempat ini." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, beberapa murid dari sektor Dao sebenarnya telah merasa cukup kecewa. Namun mereka juga mengerti jika mereka memaksa masuk tanpa kekuatan yang memadai, kemungkinan mereka hanya akan memiliki nasib yang buruk dan mereka akan menjadi abu yang tidak tersisa. Hal ini membuat para murid dari sektor Dao secara terpaksa menerima keputusan dari Ying Xiaoxiao. Dan jika dilihat dari kekuatan luar saja, sebenarnya Lindong adalah yang terlemah di antara mereka semua. Tapi tentu saja
banyak orang tidak akan berpikir bahwa cover luar dari Lindong adalah kekuatan yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, banyak suara angin yang kencang kini telah muncul. Karena sebenarnya, banyak orang yang telah memutuskan untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar seperti belalang. Dan kali ini, mereka tidak dibakar menjadi abu seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, Lindong pun berkata, "Baiklah, kalau semuanya sudah bersiap, ayo kita pergi." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia segera bergegas untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar. Dan murid-murid dari sektor Dao yang telah dipilih untuk bisa memasuki tempat itu segera mengikuti Lindong di belakangnya. Ketika mendekati ruang kuno langit yang terbakar, Lindong bisa menghirup nafas yang terasa cukup panas dan membakar dirinya ketika dia akan masuk. Kedua tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah memiliki ekspresi yang bersemangat karena Lindong juga memiliki minat yang besar pada ruang kuno langit yang terbakar. Tentu saja, yang benar-benar ingin diketahui oleh Lindong adalah tentang token cahaya yang telah dia pegang. Karena Lindong sangat yakin sebenarnya token cahaya itu juga terkait erat dengan ruang kuno langit yang terbakar ini. Ketika Lindong memasuki ruang kuno langit yang terbakar, dia bisa dengan jelas merasakan sebuah hawa panas yang benar-benar meletus dari dalam tubuhnya. Dan panas itu tampaknya mencoba untuk membakar tubuh Lindong. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan Lindong merasa sedikit panik. Dan dengan pikirannya, Lindong pun segera mengeluarkan energi Yuan yang agung serta melonjak untuk langsung menekan energi panas di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun pada saat ini melihat beberapa tanda kekacauan yang berada di dalam ruangan ini. Setelah itu, Lindong pun terkejut karena dia tidak melihat Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya yang pada awalnya memasuki ruang kuno langit yang terbakar bersama dirinya, namun pada saat ini telah menghilang. Dan Lindong kemudian dengan cepat mulai memindai suasana yang ada di sekelilingnya. Dan adegan yang muncul di hadapan Lindong pada saat ini bukanlah kumpulan aula kuno seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, itu adalah tanah yang berwarna merah cerah. Gelombang panas juga telah naik dari dalam tanah. Hal itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lindong pun mengernyitkan alisnya. Dia melihat tanah yang warnanya merah seperti magma, lalu berkata, apakah ini adalah ruang kuno langit yang terbakar? Dan ketika kaki dari Lindong menyentuh tanah itu, sebuah energi liar dan juga panas segera menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Dan hal itu membuat seseorang tampaknya mudah tersinggung. Energi aneh yang membuat orang menjadi mudah tersinggung. Hal itu segera disadari oleh Lindong. Dan kemudian Lindong pun mengeluarkan kekuatan pelahap untuk langsung segera melahap energi panas aneh di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Tidak ada orang lain di tempat ini selain diriku. Padahal orang-orang yang masuk tadi jumlahnya cukup besar. Dari kelihatannya, ruang kuno langit yang terbakar memang tidak sederhana. Dan mereka yang berharap menemukan harta karun setelah masuk tempat ini pasti akan kecewa. Baiklah, karena aku telah sampai di tempat ini, aku ingin melihat trik macam apa yang bisa dimainkan oleh ruang kuno ini. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata Lindong melihat ke dalam kejauhan. Dia pun mulai berjalan maju sambil tersenyum. Dan pada saat Lindong berjalan ini, dia pun melihat banyak tanah yang sebenarnya telah retak dan memiliki lubang yang cukup banyak. Tampaknya pertempuran besar yang tidak terhitung jumlahnya dari masa lalu telah terjadi di tempat ini, yang bahkan tanah-tanah ini mengeluarkan aura kehancuran. Lindong pun pada saat ini telah berjalan selama lebih dari 10 menit sambil memandangi tanah yang rusak dan hancur. Dia pun berkata dalam hati, apakah ini adalah ujian dari ruang kuno langit yang terbakar? Karena Lindong bisa merasakan bahwa energi panas tampaknya terus memasuki dirinya, dan hal itu membuat Lindong merasakan sedikit jengkel. Tiba-tiba saja di dalam perjalanan ini, Lindong pun tersenyum dan dia memikirkan Jintan, lalu berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan Huan-Huan, Jintan, dan juga yang lainnya.
Baru saja Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja suara langkah kaki yang samar kini telah terdengar dan mendekat ke arahnya. Lindong pun segera mengangkat kepalanya, yang pada saat ini melihat sosok gadis yang mungil. Hal itu membuat Lindong terkejut dan kemudian dia juga merasa senang. Lindong pun kini berteriak, "Jintan!" Tidak lama kemudian Jintan pun berlari ke arah Lindong sambil wajahnya terus tersenyum. Namun senyum dari Jintan itu tiba-tiba saja berubah menjadi raut wajah yang kaku. Dan di dalam genggaman tangan dari Jintan ada sebuah senjata yang berkelap-kelip yang pada saat ini akan ditusukkan pada dada dari Lindong, yang ternyata itu adalah sebuah belati. Lindong yang melihat Jintan akan menyerangnya, dia tidak tinggal diam. Lindong pun mengangkat telapak tangannya yang berisi kekuatan yang agung dan kemudian menghantam tubuh Jintan. Dalam sekejap saja, tubuh Jintan kini telah dikirim terbang mundur oleh Lindong, dan hal itu segera mendarat ke tanah lalu berubah menjadi kabut merah yang terang yang berusaha untuk kembali masuk ke dalam tanah. Lindong yang menyadari hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan kekuatan pelahap yang pada akhirnya menjebak kabut merah yang akan melarikan diri. Dan semakin lama, kabut merah yang telah terjebak oleh kekuatan pelahap milik Lindong kini telah menjadi cukup lemah. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini terus melihat ke arah kabut merah. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kesadaran di dalam kabut ini, dan Lindong merasa bahwa ini semua benar-benar cukup misterius. Sebuah pemikiran yang mendalam pada saat ini telah terlintas di raut wajah dari Lindong. Lindong pun segera mencubit kabut merah yang terang dan kemudian menghancurkannya. Setelah itu, Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya. Dia pun melihat ke dunia yang berwarna merah cerah ini. Karena Lindong bisa merasakan tanah yang awalnya terlihat biasa, tampaknya memang memiliki jejak yang aneh saat ini. Lindong yang bisa merasakan sebuah bahaya, dia pun kemudian berkata, "Tempat ini, sebenarnya tempat apa ini? Dan sepertinya aku telah terjebak." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melanjutkan perjalanannya karena dia sangat tertarik untuk mencari tahu apa yang ingin dilakukan tempat sialan ini. Selama beberapa saat, Lindong terus berkeliaran di dalam ruang kuno yang berwarna merah terang ini. Dan situasi selanjutnya tidak melebihi harapan dari Lindong, karena setelah kemunculan dari Jintan, sebenarnya hal itu juga disusul kemunculan dari Ying Huan-Huan, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga yang lainnya satu demi satu. Dan mereka semua setiap kali muncul juga langsung melakukan penyerangan pada Lindong. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melukai Lindong, tapi hal itu menyebabkan Lindong merasakan emosi kemarahan bergejolak di dalam hatinya. Dan tempat terkutuk ini menciptakan orang-orang untuk menyerang Lindong berdasarkan dengan ingatannya. Lindong yang sudah benar-benar marah, dia pada saat ini mengeluarkan energi Yuan yang megah di dalam tubuhnya. Raut wajahnya menjadi cukup suram karena hal itu datang tanpa henti sambil menghancurkan serangan yang terus datang pada dirinya. Lindong pun pada saat ini berteriak, "Apakah masih ada lagi? Datanglah semuanya!" Namun baru saja Lindong berkata seperti ini, tiba-tiba saja sosok lain dengan samar-samar kini telah muncul dari ruang yang terdistorsi yang tidak jauh di hadapan dari Lindong saat ini. Sesaat kemudian, sosok itu pun benar-benar terlihat sepenuhnya. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar berkedut karena sebenarnya orang yang muncul kali ini adalah Ling Qingsu. Ekspresi dari Lindong terlihat cukup suram. Lalu dia berkata, "Apakah ini tidak akan pernah berakhir?" Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun tidak menunggu untuk diserang, tapi dia mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Tubuh dari Lindong bergegas ke depan, dan sebuah tinju yang sangat ganas dengan kekuatan agung pada saat ini akan segera menghantam tubuh dari Ling Qingsu. Dan serangan tiba-tiba dari Lindong ini membuat Ling Qingsu sedikit terkejut. Dia pun segera menghindar supaya tidak terkena tinjuan dari Lindong. Pada saat Lindong merasa bahwa tinjuannya telah meleset dan bisa dihindari oleh Ling Qingsu, hal itu membuat Lindong tertawa dingin. Lalu dia berkata, sebenarnya bayangan yang ini tampaknya telah memiliki kecerdasan yang meningkat.
Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun kembali melihat ke arah Ling Qingsu dan dia juga langsung melancarkan serangan yang lain dengan menggunakan telapak tangan. Ling Qingsu yang melihat bahwa dirinya kembali diserang oleh Lindong, ekspresi marah pun kini melintas di raut wajah dari Ling Qingsu. Dia dengan cepat mengangkat tangannya yang telah berisi kekuatan Yuan dan pada saat ini langsung bertabrakan dengan serangan telapak tangan milik Lindong yang akhirnya ketika dua kekuatan Yuan itu saling bertabrakan, hal itu membuat tanah yang ada di tempat ini langsung bergetar dan juga terbelah. Bahkan Lindong saat ini juga telah terpental mundur sejauh puluhan kaki. Segera setelah itu, raut wajah dari Lindong dipenuhi dengan kejutan dan kemudian Lindong pun berkata, "Kenapa penipu yang muncul kali ini memiliki kekuatan seperti itu?" Ling Qingsu yang mendengar perkataan dari Lindong, dia pun segera mengerutkan alisnya ketika melihat Lindong yang pada saat ini sudah tertegun. Dan kemudian Ling Qingsu pun berkata dengan nada yang cukup marah, "Lindong, apa yang sedang kau lakukan?" Kata-kata dari Ling Qingsu itu membuat Lindong terkejut, yang kemudian dia berkata, Ternyata kamu bisa berbicara. Apakah sebenarnya kamu adalah Ling Qingsu yang asli?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu menatap Lindong dengan ekspresi yang cukup aneh. Setelah itu, dia pun menganggukkan kepalanya. Lindong yang menyadari bahwa Ling Qingsu ini bukan sebuah bayangan, tapi dia adalah Ling Qingsu yang asli. Segera rasa malu kini muncul di raut wajah dari Lindong karena begitu banyak orang yang dia kenal telah menyerang dirinya. Hal itu membuat Lindong tidak bisa membedakan mana yang asli dan juga mana yang palsu. Lindong yang merasa malu karena dirinya telah menyerang Ling Qingsu tiba-tiba saja merentangkan tangannya dan Lindong pada saat ini berkata, "Sebelumnya aku telah menemukan banyak sekali ilusi yang telah diciptakan oleh ruangan ini dan mereka semua adalah orang-orang yang aku kenal. Setelah itu mereka menyerangku dan membuatku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu." Mendengar penjelasan dari Lindong, Ling Qingsu pun segera meliriknya. Setelah itu, dengan lembut Ling Qingsu memiringkan kepalanya. Dia tidak punya niatan untuk membuat keributan tentang masalah yang baru saja terjadi. Melihat reaksi dari Ling Qingsu, hal itu membuat Lindong sedikit bingung. Dia pun mengangkat alisnya lalu bertanya, "Apakah kamu tidak bertemu dengan siapapun? Ilusi sebelumnya benar-benar membuatku kesal. Meskipun mereka tidak bisa menyakitiku, tapi perasaan diserang oleh orang-orang yang aku kenal itu sama sekali tidak menyenangkan." Mendengar perkataan itu, tatapan mata dari Ling Qingsu melihat aneh ke arah Lindong. Setelah itu dia menjawabnya dengan tenang, "Lindong, kau itu terlalu banyak berpikir." Lindong pun tertegun sejenak. Dia tidak bisa memahami kata-kata dari Ling Qingsu. Lalu dia bertanya, "Apa maksudmu?" Dan Ling Qingsu tanpa sadar pada saat ini telah mengangkat alisnya ketika melihat ekspresi Lindong yang sebenarnya cukup bingung. Ling Qingsu pun mulai berkata dengan nada yang acuh tidak acuh, "Lindong, setelah bertahun-tahun kita tidak bertemu, kamu tampaknya telah menjadi lebih bodoh dari sebelumnya. Jelas ada formasi di dalam ruang kuno langit yang terbakar ini dan kita semua telah terjebak di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu formasi apa itu, ada banyak hal di sini yang tidak diciptakan olehnya, melainkan hal itu diciptakan dari hati seseorang. Ilusi dan juga kenyataan telah bercampur menjadi satu dan ini menjadi sesuatu yang misterius." Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun secara perlahan mengerutkan keningnya dan dia pada saat ini mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata dari Ling Qingsu, tidak lama kemudian Lindong pun mulai berkata, "Kamu mengatakan bahwa ilusi itu muncul hanya karena aku membiarkan imajinasiku menjadi liar." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar. Tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu, maka ilusi ini akan secara alami menghilang tanpa perlu kamu serang. Dan alasan kenapa kamu bertemu dengan ilusi itu adalah karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu sendiri.
Dalam sekejap saja, Lindong pada saat ini terdiam. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal yang sangat merepotkan seperti itu sebenarnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan kemudian Lindong pun mulai mengingat-ingat. Ilusi pertama yang muncul adalah Jintan. Karena pertama kali Lindong memikirkan tentang Jintan, yang kemudian Lindong memikirkan Huan-Huan. Dan ilusi yang muncul juga sosok dari Huan-Huan. Dan selanjutnya, apa yang dipikirkan oleh Lindong tiba-tiba saja muncul sebagai sosok yang langsung menyerangnya. Setelah Lindong terdiam beberapa saat, kini dirinya lalu berkata, "Ini adalah formasi yang cukup aneh. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu." Yang kemudian Lindong pada saat ini dia berkata dalam hati, meskipun menurut ucapan Ling Qingsu hal ini terdengar cukup sederhana, apakah banyak orang yang memiliki ketenangan setenang air seperti Ling Qingsu saat ini? Bahkan diriku saja terjatuh dan juga terperangkap dalam ilusi, apalagi orang lain. Tidak semua orang memiliki karakter dingin seperti Ling Qingsu. Dan tidak lama kemudian Ling Qingsu pun segera melirik arah Lindong dengan cara yang cukup aneh. Lalu dia pada saat ini mengatakan, "Lindong, ilusi ini hanyalah sebuah formasi dan rintangan yang telah terbentuk. Ada energi misterius dan juga panas yang telah menembus ruang ini. Begitu energi panas menyerang tubuh seseorang, maka hal itu akan segera mempengaruhi pikiran dari seseorang dan mengakibatkan orang itu menjadi kehilangan kendali atau mungkin bisa gila." Setelah mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun pada saat ini menendangkan kakinya ke arah tanah yang berwarna merah terang. Hal itu menyebabkan beberapa debu melayang ke udara ketika Lindong pada saat ini berkata, "Kalau begitu, apakah tempat kita saat ini adalah ilusi atau kenyataan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dia pun menjawab perkataan dari Lindong. "Ini adalah sesuatu yang paling aneh dari formasi ini, karena orang tidak akan bisa membedakan mana kenyataan dan juga mana ilusi. Karena sebelumnya Ling Qingsu juga telah berkeliaran di tempat ini untuk waktu yang cukup lama, namun dia belum menemukan cara untuk bisa melarikan diri." Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia pun menyipitkan mata ketika melihat ke arah depan lalu berkata, "Tidak peduli formasi macam apa itu, seharusnya ada sebuah pusat yang menjadi titik dari formasi ini. Jika kita bisa mencapainya, maka kita akan menemukan cara untuk menghancurkan formasi di tempat ini." Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Qingsu pun segera mengerutkan alisnya dan dia sebenarnya juga menyadari fakta ini. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata, "Ruang di tempat ini sedikit terdistorsi. Lindong, bisakah kamu menemukan titik pusatnya?" Mendengar pertanyaan dari Ling Qingsu, Lindong pun segera tersenyum dan kemudian dia berkata, "Seharusnya aku bisa. Jika kamu percaya padaku, maka kamu bisa mengikutiku. Bagaimanapun, ini pasti adalah takdir bagi kita berdua untuk bisa bertemu di tempat ini." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun melangkahkan kakinya dan berjalan menjauh dari tempat ini. Meskipun ruangan ini sebenarnya telah dilindungi oleh formasi, namun Lindong masih bisa mengandalkan kekuatan dari batu jimat leluhur di dalam dirinya untuk bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas dari arah tertentu. Ketika Lindong mulai berjalan, Ling Qingsu pada saat ini hanya bisa menatap punggung dari Lindong. Dia pun ragu-ragu untuk sejenak sebelum pada akhirnya Ling Qingsu mengikuti langkah dari Lindong. Karena tempat ini benar-benar aneh dan Ling Qingsu juga tidak ingin menyerah, maka tidak ada cara lain untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Dan yang bisa dilakukan Ling Qingsu hanyalah mengikuti Lindong dengan patuh. Hal ini membuat hati Ling Qingsu merasa sedikit tidak wajar, karena selama ini dia tidak pernah mengikuti siapapun. Dan sekarang malah Ling Qingsu mengikuti Lindong yang di masa lalu dianggapnya sebagai pemuda yang lemah.
Kingsu dan juga Lindong pada saat ini melakukan perjalanan melintasi tanah merah yang cukup aneh. Mereka berdua pun tidak banyak berbicara karena dari sudut pandang tertentu hubungan antara Ling Kingsu dan juga Lindong sedikit rumit, dan Ling Kingsu maupun Lindong sendiri tidak bisa memperlakukan pihak lain seperti teman biasa. Suasana sunyi ini berlangsung hampir setengah jam. Lindong yang memimpin jalan. Dia pada saat ini mengandalkan batu jimat leluhur di dalam dirinya untuk terus bisa merasakan riak energi yang tidak jelas yang telah dipancarkan dari ruang aneh ini. Dan Ling Kingsu yang diam-diam mengikuti Lindong dari belakang. Terkadang tatapan matanya melihat ke arah Lindong, yang tiba-tiba saja Ling Kingsu pada saat ini mulai memberanikan diri untuk bertanya, "Lindong, bagaimana keadaan Lilang Tian saat ini?" Mendengar pertanyaan itu dari Ling Kingsu, langkah kaki dari Lindong dalam sekejap terhenti. Dia pun pada saat ini menoleh ke arah Ling Kingsu dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Ling Kingsu pun tidak menjawab pertanyaan dari Lindong. Dia hanya menatap Lindong dengan tatapan mata yang cukup jernih. Karena pada saat ini Ling Kingsu teringat dengan kejadian 5 tahun lalu di mana Lilang Tian benar-benar menekan Lindong ketika berada di dalam makam kuno. Dan pada saat itu kemungkinan Lilang Tian tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda lemah yang telah dia tekan akan bisa mencapai level seperti ini 5 tahun kemudian. Ketika Lindong melihat Ling Kingsu terdiam, dia pada saat ini berkata dengan nada suara yang datar, "Lilang Tian telah mengikuti perang 100 kekaisaran dan berangkat bersamaku. Namun dia telah aku bunuh ketika berada di atas gunung 100 kekaisaran." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Kingsu pun mulai menjawabnya dengan nada suara yang cukup lembut, "Kurasa kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin kamu lampaui di masa lalu. Lindong, kau benar-benar gigih. Setelah kamu menetapkan targetmu, maka kamu pasti akan melampaui dirinya. Dan mungkin saat ini aku juga telah menjadi targetmu. Setelah kita berpisah di puncak gunung saat itu, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus merasa terhormat atau tidak nyaman." Mendengar perkataan dari Ling Kingsu, Lindong pun mengerutkan keningnya, dan dia pada saat ini mengatakan, "Lilang Tian telah melukai ayahku dengan serius saat itu, dan ada permusuhan yang mendalam di antara kita berdua. Kamu dan juga Lilang Tian sangat berbeda." Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Kingsu pun tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Lindong, kata-kata yang aku katakan padamu saat itu mungkin telah melukai harga dirimu. Apakah kamu tidak membenciku karena kata-kataku itu?" Mendengar perkataan seperti itu dari Ling Kingsu, Lindong pun kini mulai menjawabnya. Tapi memang itulah faktanya. Tanpa kekuatan yang cukup, terlalu memikirkan harga diri hanya akan membuat orang lain mengejekmu. Terlebih lagi, saat itu aku pasti terlihat seperti katak di matamu. Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Kingsu pun tertawa sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Lindong, pada saat itu kata-katamu tidak bersungguh-sungguh kan? Karena aku bisa merasakan ada cukup banyak kebencian di dalam kata-katamu saat itu. Tapi aku tidak peduli apakah kamu membenciku atau tidak. Aku masih akan mengulangi kata-kata itu, bahkan jika aku diberi kesempatan lagi. Namun aku saat ini benar-benar mengagumi dirimu. Bisa mencapai tahap seperti ini hanya dalam waktu 5 tahun. Ling Kingsu berkata seperti ini karena dia benar-benar terkejut dengan pencapaian yang telah diraih oleh Lindong. 5 tahun yang lalu Lindong hanyalah seorang pemuda lemah, namun pada saat ini dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan Ling Kingsu adalah seorang wanita yang memiliki karakter yang benar-benar dingin dan tidak mudah untuk ditembus. Banyak orang yang telah mendambakan dirinya, namun tidak ada satupun pemuda yang bisa menarik perhatian dari Ling Kingsu. Dan wanita seperti Ling Kingsu adalah sosok yang paling sulit ditaklukkan. Tapi dia pada saat ini sebenarnya telah kehilangan rasa dinginnya pada seorang Lindong. Lindong pun segera mengangkat alisnya sedikit. Dia memperhatikan wajah dari Ling Kingsu. Setelah itu, Lindong pun tersenyum dan sebuah kegembiraan yang langka kini telah muncul di dalam hatinya. Karena Lindong tidak menyangka bahwa Ling Kingsu akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada Lindong. Hal ini membuat Lindong mengatakan,
Sungguh sesuatu yang langka. Seorang Ling Qingsu pada saat ini mengagumi orang lain. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun hanya tertawa samar. Ketika melihat Ling Qingsu telah tertawa, Lindong pun juga segera tersenyum dan dia segera menarik pandangannya dari Ling Qingsu. Lindong pun melihat ke depan, ke arah ruang yang terdistorsi sambil menyipitkan matanya. Yang kemudian Lindong berkata, "Sepertinya kita akan segera sampai di tempat yang kita tuju." Kata-kata dari Lindong itu membuat ekspresi di wajah Ling Qingsu menjadi sedikit terkejut. Dia pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pada ruang yang ada di depan sana. Dan tampaknya beberapa sosok telah berdiri di depan ruang terdistorsi yang cukup jauh. Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini meningkatkan kecepatan mereka, dan setelah beberapa menit sosok-sosok hitam itu pada akhirnya muncul di hadapan mereka, yang sebenarnya itu adalah sebuah altar batu yang besar dan memancarkan sebuah perasaan kuno. Lindong pun menatap altar batu yang besar lalu berkata, "Tempat ini adalah pusat dari seluruh dunia yang ada di dalam ruang kuno." Tatapan mata dari Ling Qingsu pada saat ini juga melihat ke arah altar batu yang besar. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia berkata, "Sepertinya ada seseorang di tempat itu." Ketika Ling Qingsu baru saja berkata seperti ini, dia dan juga Lindong kemudian mendengar beberapa langkah suara kaki yang samar-samar telah datang dari tempat yang ada di depan mereka. Setelah itu, secara perlahan tiga sosok telah muncul di hadapan Ling Qingsu dan juga Lindong. Tatapan mata dari Lindong ini telah berubah menjadi cukup suram ketika melihat tiga sosok yang telah dia kenal, karena sebenarnya itu adalah tiga raja kecil gerbang Yuan. Dan Lindong pun pada saat ini berkata, "Sepertinya musuh memang sering bertemu denganku." Di sisi lain, Yuan Chang dan dua orang lainnya pada saat ini juga terkejut ketika melihat Lindong dan juga Ling Qingsu ada di tempat ini. Segera setelah itu, ekspresi dingin dan juga menyeramkan kini perlahan muncul di wajah mereka. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, "Sebenarnya itu adalah Lindong." Tidak diragukan lagi. Sepertinya dia memang telah menyerahkan diri ke depan pintu kita. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di tempat ini Lindong dan juga tiga raja kecil akan melanjutkan perkelahian mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.